Isu terbesar yang sedang dihadapi oleh Kalimantan Selatan itu adalah isu mengenai kualitas air. Ini masih PR besar bagi Kalimantan Selatan. Kemudian juga perubahan iklim yang dampaknya juga sangat dirasakan oleh Kalimantan Selatan. Kemudian juga potensi keanekaragaman hayati yang belum terkelola dengan optimal. Potensi kerusakan ekosistem gambut, mangrove, terumbu karang. Ini juga menjadi isu penting di Kalimantan Selatan. Pengelolaan sampah dan limbah B3 yang belum optimal juga masih menjadi isu penting di Kalimantan Selatan. Beberapa program unggulan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ketika kami merespon persoalan mengenai indeks kualitas air, kami ada program andalan Sungai Martapura Asri yang memang kami dedikasikan karena Sungai Martapura di sana menjadi backbone-nya 5 kabupaten kota yang tergabung dalam Metropolitan Banjarbakula. Di mana program tersebut adalah lintas sektor, lintas wilayah, lintas kewenangan yang meliputi 95 kilo sungai tersebut dengan 77 desa dan 2 kabupaten kota yang terlibat. Di mana alhamdulillah setelah kami launching di tanggal 5 Juni 2021 ini sudah berprogres dengan baik. Ya paling enggak gap untuk penurunan kualitas air juga semakin menipis, tidak fluktuatif, bisa kami jaga. Kemudian juga masyarakat sudah mulai peduli dengan lingkungannya, khususnya sampah yang ada di sungai-sungai. Dan di mana banyak perlibatan dari teman-teman SKPD juga untuk membantu di dalam persoalan ini. Misalnya dari Perkim dengan pengangkatan jamban, karena memang di Kalimantan Selatan itu unik. Masyarakatnya itu suka tinggal di pesisir sungai, di sepanjang kiri kanan sungai. Nah itu juga tentunya jadi kontributor penting juga untuk resiko bagaimana kualitas air tersebut. Selain bagaimana kita dengan program Martapura Asri, kita juga ada program andalan Revolusi Hijau. Itu yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Alhamdulillah ini juga mampu meningkatkan indeks tutupan lahan di Kalimantan Selatan. Kemudian juga Revolusi Hijau ini semakin waktu berjalan juga semakin direplikasi, dikuatkan value-nya sehingga semua orang ini menjadi kayak ketagihan untuk menanam. Karena sebagaimana jargon menanam dan menanam untuk anak cucu. Ada program kami yang memang baru tahun ini kami launching di 5 Juni 2023, NEMO, Net Zero Emission from the Ocean. Di mana program ini juga kolaboratif antara masyarakat, kami sebagai pemerintah, swasta juga, khususnya swasta yang kami libatkan adalah pelaku-pelaku usaha yang melakukan perubahan landscape di pesisir. Misalnya yang ada pelabuhannya, ada kegiatan-kegiatan usaha di sana, sehingga mereka bisa mengkompensasi terhadap kerusakan yang mereka lakukan. Mau nggak mau pasti adalah dampaknya ya ketika kita berkegiatan di pesisir. Itu mereka mengkompensasi dengan membangun mangrove-mangrove yang kritis, kemudian juga melakukan penanaman terumbu karang, dan juga masyarakat yang ada di pesisir itu diberdayakan ekonominya dengan kegiatan pembibitan mangrove tersebut dan pemeliharaannya. Nah ini benar-benar kegiatan kolaboratif. Selain itu juga kami ada program unggulan lagi yaitu Merdeka Sampah. Karena kita lihat bahwa persoalan sampah masih menjadi persoalan penting di Kalimantan Selatan. Belum bisa tertangani dengan baik. Dengan kegiatan ini kita harapkan ada kepedulian, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat dan semua pihak bahwa untuk menjaga lingkungan itu tidak hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama. Program Kampung Iklim juga menjadi program andalan kita untuk bagaimana kita merespon terhadap persoalan lingkungan khususnya di lahan. Dan alhamdulillah Kalimantan Selatan di 2022 kita ranking 1 terbanyak usulan untuk Proklim. Masyarakat sangat antusias untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan 2023 kita ranking kedua untuk bagaimana kita membina masyarakat yang ada, dan ini karena inisiatif dari masyarakat sendiri, kami tinggal membina saja, terus memastikan bahwa aksi-aksi mereka akan sustain dengan mengkolaborasikan dengan pelaku usaha juga akan terlibat di sana. Karena kami menganggap bahwa ini bukan hanya PR-nya pemerintah, tetapi PR bersama. Termasuk juga pelaku usaha juga punya kontribusi untuk menjaga lingkungan, kontribusi untuk membangun. Kalau kami kolaboratif itu udah
harga mati. Kami harus melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Karena sebagaimana yang kami sampaikan bahwa membangun lingkungan itu tidak akan bisa kami lakukan sendiri. Sehingga kami perlu dukungan, perlu juga partisipasi banyak pihak untuk membangun lingkungan hidup itu. Misalnya dengan swasta, ya mereka kan ada juga kegiatan kayak Properna, Properda, Propernas, Properda. Nah itu juga mendorong terhadap peran mereka juga untuk bagaimana mereka membangun lingkungan dengan baik dan bagaimana mereka melakukan hal lebih terhadap pengelolaan lingkungannya. Kemudian juga kami sengaja, maksudnya mendorong perusahaan itu untuk secara kontinu bersama-sama membangun masyarakatnya. Kami bahkan meng-SK-kan melalui SK Gubernur terhadap kemitraan mereka dengan Proklim, kemitraan mereka dengan program Martapura Asri, kemitraan mereka dengan Nemo, semuanya itu kami kuatkan dengan SK Gubernur. Sehingga selain kita mengapresiasi terhadap upaya mereka, kita juga mengikat mereka untuk selalu dan terus-menerus membantu bagaimana kita menjaga lingkungan. Kalau dengan masyarakat, kami bahkan ada duta lingkungan di level tapak. Kalau yang lain mungkin di provinsi, kami di level tapak ini ada duta lingkungan. Bagi kami duta lingkungan itu sebagai role model, bagaimana mereka akan selalu melakukan sosialisasi, kampanye, edukasi, bahkan sehari-hari dalam kehidupan mereka. Dan kami sering melakukan peningkatan kapasitas mereka, meningkatkan literasi mereka, bagaimana sih mengelola lingkungan, bagaimana mengelola hal yang sederhana, misalnya sampah, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana mengajak masyarakat sekitarnya, itu kami bahkan melakukan peningkatan kapasitas. Kemudian upaya kami yang lain, misalnya dengan akademisi, kami melakukan kajian bersama terhadap persoalan-persoalan yang kami hadapi di Kalimantan Selatan. Dengan kajian-kajian ini dari akademisi, ini sebagai bahan penting kita untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentu menjadi kandidat juga hal suatu yang membanggakan buat kami, sehingga itu juga menjadi semangat kami semuanya di jajaran Dinas Lingkungan Hidup untuk terus bekerja dan terus bekerja. Kami akan mengevaluasi semua program yang sudah kami laksanakan, kami akan melakukan upaya-upaya perbaikan, kami akan meningkatkan kolaborasi dengan banyak pihak dan meningkatkan keberpihakan juga terhadap lingkungan bagi seluruh komponen masyarakat, baik itu pelaku usaha, media juga menjadi bagian penting bagi kami untuk menyuarakan upaya-upaya itu dan untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami juga akan mendorong adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota. Bukan hanya kami yang maju sendiri, kami berharap kita sama-sama maju untuk bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi yang lebih ramah lingkungan, mendorong semua kegiatan yang lebih ramah lingkungan untuk bisa membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik dan berkualitas lingkungannya.